Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah fi nikmati fid dunya wal akhirah fil Allah fil barakah wal maghfirah wal fayakun. Allahumma bil haqqil yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya, semoga sahabat-sahabat di sana selalu diberikan kesehatan, ya, kelancaran usaha, rezeki, kebarokahan dan kemakmuran, dan selalu diperlancar segala urusannya, ya. Alhamdulillah amin. Ya, kita akan sedikit ya untuk sahabat di sana akan membahas ciri-ciri, mungkin jalurnya kita ke masalah perempuan, ya, ciri-ciri yang susah punya anak, ya, atau ciri-ciri yang susah hamil. Kita akan bukakan ciri-ciri yang susah hamil, ya. Nah, kita akan coba, mungkin kadang-kadang keluhan di sana, ya, kita hanya mencoba mungkin ya berusaha secara medis, kita ke dokter kandungan, ya, kadang-kadang kita mungkin dengan jamu dan sebagainya. Ya, alhamdulillah untuk sahabat di sana juga kita sering yang meruqyah yang susah punya keturunan, ya, alhamdulillah sampai yang 8 tahun, 10 tahun, 8 tahun ya Pak, ya. Alhamdulillah sampai ya mungkin ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala sampai udah punya keturunan masing-masing. Dan saya akan coba yang mungkin mudah-mudahan untuk kebaikan sahabat di sana, ya, ciri-ciri perempuan yang susah hamil. Ya, kalau secara ini ya, secara jalur medis mungkin berbeda variasi macam-macamnya, tapi secara jalur metafisika ya untuk sahabat di sana semoga menjadi pembelajaran. Yang pertama tuh biasanya ya sering merasakan perut, darah rahim itu panas, ya, panas gitu. Secara panas, kadang sakit gitu darah rahim itu, ya. Itu kadang-kadang mungkin fase sakitnya, fase panas itu ulang di perut tuh berbeda-beda tempatnya. Itu tergantung dari sahabat-sahabat yang merasakannya. Jadi kadang sering rahim itu panas menjelang haid, ya. Kadang-kadang sesudah menjelang haid atau sesudah haid merasakan panas di bagian rahimnya. Itu ciri-ciri yang pertama, ya. Yang kedua, biasanya ya kalau terhalang energi negatif dalam rahimnya itu biasanya kadang merasakan, ya, ibaratnya nih contoh, ya, itu beda-beda ya, tapi kebanyakan juga nih, ibarat contoh nih, kita di rumah nih ya sendiri gitu, tapi kadang-kadang si suami nggak ada, kadang itu merasakan energi kalau ibarat kita di rumah nih sendiri gitu, atau di kamar sendiri, ada merasakan juga aura-aura yang merasakan kayak ada yang menemani gitu, ya, ada seolah-olah kita itu kalau bahasa gitu tuh mungkin erep-erep, ya, kadang-kadang, ya. Kalau erep-erep tuh kayak sejenis aura negatif, sejenis bangsa itu yang menangkap kita gitu. Itu ciri-ciri yang terhalang, ya. Jadi fase-fasenya itu berbeda-beda, ya. Pertama sering merasakan rahim panas, yang kedua sering mungkin kalau bahasa kita erep-erep, ya, pendeteksian dengan aura gaib itu kadang-kadang kalau kita sendiri di kamar atau di rumah tanpa ada suami itu merasakan ada sesuatu hal yang dekat gitu. Kadang selalu berat ke belakang gitu kalau kita sendiri, ya. Ya, mungkin itu ciri-ciri secara garis besar. Dan yang ketiga, ciri-ciri ya rahim terhalangi oleh gaib itu, yaitu biasanya ya kalau kita kalau kita menstruasi itu, ya, tapi tergantung juga perbawaannya, ya. Tetapi sebagian besar juga ada yang sering sakit gitu. Ini biasanya kalau secara kasarnya di atas 2 tahun, ya, di atas 3 tahun tidak mempunyai keturunan. Ya, itu kadang-kadang kalau menstruasi sakit, kadang-kadang lama prosesnya, kurang teratur dan sebagainya gitu. Nah, jadi untuk sahabat di sana, terutama kaum perempuan itu pendeteksian diri saja, ya. Jadi untuk sahabat di sana kalau mau mencoba dengan pendeteksian diri itu pegang saja nanti ya rahim oleh tangan kita dan bacakan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 3 kali. Nanti merasakan, kalau itu pendeteksian diri saja, kalau merasakan sesuatu hal dari tangan, dari perut, bahkan secara kepada itu merasakan kayak merinding dan sebagainya, itu lepasin saja tangannya. Itu pendeteksian diri, ya, untuk sahabat di sana terutama kaum perempuan yang merasakan susah, ya, mempunyai keturunan. Nah, kita akan coba nanti, ya, dengan sistem ruqyah, itu ruqyah rahim, ruqyah menempatkan janinnya. Jadi insya Allah kita akan bantu dengan sistem ruqyah karamat syahadat, ya. Yang kedua, saya akan coba, ya, menjelaskan seseorang yang terhalang jodoh. Gitu. Jadi
ya cuma menjadi kebaikan pelajaran untuk sahabat di sana ya. Yang pertama biasanya itu ibarat gini nih, kita punya pacar nih, ya si Ali punya pacar gitu. Nah kadang-kadang ibaratnya ada cara nih, ingin dekat. Nah di saat kita ini udah deket nih, ya, nah pas mau menjalin serius, kadang kita mau si cowoknya loh menghindar, kadang si cowok mau ini menghindar. Itu contoh-contoh ya yang sering terjadi. Seseorang itu hangi jodoh. Jadi seolah-olah saling dorong-mendorong untuk menjadikan satu chemistry itu ya. Kadang mau, kadang tidak, kadang mau, kadang tidak. Yang kedua, biasanya ya orang terhalangi jodoh itu yaitu kadang merasakan secara hawa mungkin ya, merasakan secara hawa itu ibaratnya si ini perempuan ya. Kadang ke laki itu ya ataukah malas gitu ya, ataukah memang ada sesuatu hal mungkin ya pernah terjadi sesuatu yang memang menyebabkan ilfil atau dan sebagainya. Jadi hawa gitu ya, secara hawa mungkin naluri rasa itu kadang hilang gitu ya, itu terhalangi ya. Jadi biasanya kan kalau secara keseluruhan ya sifat manusia itu laki itu suka perempuan, perempuan itu suka laki. Tapi kalau terhalangi itu malas. Kalau bahasa Sunda Korea ya Pak, ada keanehan. Ada keanehan sesuatu hanya gitu ya. Yang pertama tadi ya. Yang kedua tadi malas ya untuk berpacaran tuh hawanya malas kadang. Yang pertama tadi mungkin kalau satu sama lain suka, kadang menjelang keseriusan tuh kadang ada juga yang menjelang pertunangan sampai putus dan sebagainya. Dan yang kedua tuh yaitu hawa rasa tuh hilang. Nah yang ketiga itu tentang kaum perempuan sering merasakan keanehan kalau sendiri. Ya, maksudnya gimana? Nah, ibaratnya kita kalau sekamar gitu kan, kalau sendiri termenung, merasakan keanehan tuh, kok perasaan tuh kayak ada yang deket, ada yang nemenin. Itu biasanya aura-aura negatif yang datang ke badan, ke tubuh manusia ya. Dikarenakan banyak sekali perempuan-perempuan yang secara kasarnya tuh, ya mungkin di luar nalar ya Pak ya, sampai perjalanan kita rupiah ya, sampai kemana-mana pun ada si perempuan itu dinikahkan dengan sebangsa jin, sebangsa gaib. Si perempuan dinikahkan dengan sebangsa batu. Si perempuan dinikahkan dengan sebangsa alam lain. Itu real ya. Mungkin ya di YouTube kita, di konten-konten prospek ke belakang bisa dilihat juga ya dengan sistem ruqyah percan batiniah. Ya, yang pertama tadi hubungan tuh saling mundur ya, sampai ibaratnya nih kadang ya perempuan suka, laki suka, kadang perempuan tidak, laki suka, jadi saling mundur dan kadang-kadang menjelang pertunangan sampai putus. Yang kedua ya, yang kedua tadi secara ini ya, secara rasa ya, secara rasa dengan pasangan tuh nggak ada. Yang ketiga tuh hawa, bisa kita sendiri merasakan keanehannya. Nah yang keempat tuh kadang sering mimpi-mimpi di luar nalar ya, kayak kedatangan menjadi sebangsa aura-aura mistis, sebangsa jin. Kadang-kadang mimpi-mimpi yang didatangkan dengan pengaruh-pengaruh energi dalam tubuh kita ya. Nah itulah ciri-ciri mungkin yang mudah-mudahan untuk kebaikan sahabat di sana, ciri-ciri wanita yang terhalangi rahim dan ciri-ciri manusia yang terhalangi jodoh ya, perempuan dan laki-laki itu ciri-cirinya. Nanti kita insya Allah yang sahabat di sana bisa bertanya-tanya ke kita, dan sistem-sistem cara nanti ruqyah-ruqyahnya kita akan jelaskan untuk ke depannya ya. Tolong bantu subscribe, like, share untuk pengajian channel kita. Iwan dan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.